Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembahasan ta'alluq marotib kudrot. Kemarin sudah kita jelaskan ta'alluq marotib kudrot ada 8. Kalau di buku 6 di situ ya. Jadi semuanya 8 ya. Jadi urutan gitu ya. Urutan kekuasaan Allah kepada kita ya, kepada manusia. Karena kalau di Allah mah nggak ada urut-urutan. Allah mah kan qadim, tidak ada permulaan, kemudian tidak ada akhir, kan begitu Allah mah ya. Ini mah kepada kitanya. Jadi ini mah kudrat Allah, kekuasaan Allah kepada kita selaku manusia gitu ya, selaku makhluk. Jadi urutannya itu dari mulai mana sampai mana gitu kemarin tuh gitu ya. Jadi semuanya itu ada 8 itu ya, ta'alluq marotib urutannya itu ya. Kemarin nomor 1 apa? Suluhi qadim. Artinya Allah berkuasa dari dulu. Suluhi qadim itu gitu ya. Allah berkuasa dari dulu, tidak ada permulaan. Namanya suluhi qadim. Yang kedua apa? Nah, qabdo awal itu ya. Ketukar nomornya ya. Qabdo awal. Qabdo awal adalah semua perencanaan Allah yang ditulis di Lauh Mahfuz itu ya. Itu penjelasannya beda juga itu ya. Jadi qabdo awal itu adalah kekuasaan Allah yang Allah rencanakan di Lauh Mahfuz, di Lauh Mahfuz. Jadi sebelum kita diciptakan, sebelum makhluk diciptakan, Allah sudah berkuasa merencanakan apa yang akan terjadi gitu. Qabdo awal itu begitu ya. Jadi semua udah ditulis rapih di Lauh Mahfuz. Kemarin yang ditulis di Lauh Mahfuz itu ada berapa? 3. 1 Al-Quran, 2 takdir. Nah takdir itu berarti ini ya, qabdo awal takdir itu ya. Semua yang akan ditetapkan, ditakdirkan udah ditulis di Lauh Mahfuz. Yang ketiga amal kita ya, amal baik ataupun amal buruk, itu semua ditulis di Lauh Mahfuz. Jadi ada 3. Kemudian nomor 3 apa? Tanjiji hadis awal ya, tanjiji hadis awal. Apa itu tanjiji hadis awal? Proses mengadakan sesuatu yang sudah direncanakan di Lauh Mahfuz. Ya, ingat-ingat ya. Jadi tanjiji hadis awal itu adalah proses mengadakan sesuatu. Kan di Lauh Mahfuz sudah ditulis, sudah direncanakan tuh ya. Nah, kemudian mau diadakan, mau diwujudkan. Nah, itu prosesnya namanya tanjiji hadis awal. Seperti apa proses Allah? Innama amruhu iza arodas. Kalau di situ apa? Wa iza kodo amrong fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Surah Al-Baqarah ayat 117. Apabila Allah berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukup dia hanya mengatakan kepadanya kun fayakun. Jadi proses Allah mah cuma segitu doang ya. Kalau Allah menghendaki sesuatu akan terjadi, maka Allah mah cukup bilang kun gitu. Kun doang, kun gitu ya. Jadi antara huruf kaf dan huruf nun, kun. Kalau Allah udah bilang kun, pasti fayakun. Jadi kalau kata Allah kun itu kan artinya jadilah, kan itu ya. Jadilah. Kalau Allah udah bilang begitu, nggak ada yang gagal. Pasti fayakun, pasti terjadi. Ya, itulah tanjiji hadis. Begitulah proses Allah. Jadi sangat mudah, sangat cepat itu ya. Allah itu kalau udah berkehendak begitu. Sangat mudah, sangat cepat, cukup Allah mengatakan kun itu. Ini yang harus jadi keyakinan buat kita ya. Berobat bertahun-tahun kagak sembuh-sembuh. Padahal bagi Allah, kalau Allah berkehendak menyembuhkan, Allah cukup bilang kun, udah gitu. Nggak bakal pakai tahun-tahunan. Orang kaya raya
jabatannya lagi tinggi-tingginya, karir lagi bagus-bagusnya. Kalau kata Allah bangkrut, hancur, hina, nggak pakai tahun-tahunan, nggak pakai minggu-mingguan, nggak pakai bulan-bulanan. Tinggal ditangkap aja sama KPK, selesai. Ya. Padahal kemarin dia masih berkuasa, masih nunjuk-nunjuk, masih tanda tangan di mana-mana. Tapi kalau kata Allah selesai sudah karirmu, kamu udah bagian turun sekarang. Buat Allah nggak usah make gimana ya caranya ya, prosesnya seberapa lama, nggak usah Allah. Cukup Allah kalau udah berkehendak, kun kata Allah, hina kamu, hina. Harta boleh ngumpul-ngumpul, mau diilangin sama Allah nggak pakai lama Allah mah, cukup dikirim tentaranya yang bernama api, bakar rumahnya, selesai. Bakar tokonya, selesai. Nggak ada yang sulit buat Allah mah. Anak kita bader banget, disantrenin, udah dinasihatin, nggak robah-robah. Kalau Allah mau itu ngerubah anak kita, nggak pakai proses lama begitu. Kenapa nggak berubah-berubah? Emang Allahnya belum berkehendak. Allahnya masih nguji kesabaran kita, gitu. Karena buat Allah mah nggak ada yang sulit. Seperti ini cepatnya proses Allah, cukup bilang kun. Nah itu tanjiji hadis awal, gitu ya. Nomor 4 apa? Qobdoh sani. Nomor 4 Qobdoh sani. Nah itu 41 itu salah itu ya, nomor 5 itu ya. Qobdoh sani. Apa itu qobdoh sani? Kalau di sini salah kan tulisan ini ya. Jadi qobdoh sani itu adalah kekuasaan Allah ketika kita berada di alam dunia. Itu ya, qobdoh sani itu ya. Kekuasaan Allah ketika kita berada di alam dunia. Ini sekarang. Keberadaan kita sekarang di dunia ini kita berada di dalam qobdoh sani, gitu ya. Sekarang nih namanya qobdoh sani, alam dunia. Alam dunia alam keberapa? Kita nih sekarang hidup di alam dunia, alam yang keberapa ini? 1, alam apa yang pertama? 1. Alam kandungan 2, alam rahim 2. Nomor 1 apa? Ruh. Ya, yang pertama alam ruh. Alam ruh dulu ya. Di alam ruh kita semua bareng-bareng. Semua ruh-ruh calon manusia dikumpulkan di alam ruh ya. Jadi sebelum diciptakan apa-apa, ruh kita kan udah ada nih, udah diciptakan. Itu sama Allah dikumpulin di alam ruh. Semua ruh-ruh manusia semua. Tapi manusianya belum ada yang diciptakan. Nabi Adam juga belum. Itu ruhnya mah sudah diciptakan sama Allah, disimpannya di alam ruh, alam pertama. Itu kita di semua di situ bareng-bareng di alam ruh. Dari alam ruh pindah kita ke alam kedua, namanya alam rahim, kandungan. Nah itu alam kedua tuh ya. Kalau di alam rahim, di alam kandungan kita rame-rame apa sendiri? Ada yang berdua juga ya. Yang kembar ya. Ada yang 3, 4, ada yang 10 kembar ada juga ya. Ya. Jadi tapi kebanyakan sendiri ya, di alam rahim sendiri. Terus dari alam rahim yang ketiga alam apa? Nah ini alam ketiga nih, alam dunia. Di alam dunia rame-rame apa sendiri? Rame-rame lagi di alam dunia ya. Beres dari sini kita nanti pindah ke alam apa? Kubur atau alam barzah ya. Alam kubur atau alam barzah. Itu alam keempat ya. Rame-rame apa sendiri? Di kuburan rame-rame apa sendiri? Sendiri. Kan itu di kuburannya di kuburnya di taman pemakaman, kan rame-rame itu kuburannya banyak gitu ya. Itu mah badannya doang. Di TPU mah badannya doang. Tapi kan ruhnya mah bukan di situ. Ruhnya mah di alam Nah, di alam barzah mah sendiri-sendiri, ya. Sendiri-sendiri. Siapa yang nemenin kita di alam barzah, di alam kubur? Amal kita. Nah, itu ya. Ingat, kalau manusia mati dibagi 3. Ruhnya kepada Allah, jasadnya untuk cacing tanah. Nah, itu yang di TPU kan jasad tuh ya. Itu mah tempat cacing tanah itu mah tuh ya. Nah, yang buat diri kita mah, yang nemenin kita di alam barzah adalah amalnya. Nah,
Nah itu teman kita amal doang. Nanti itu beda-beda. Ada yang amalnya cantik, ganteng, putih, wangi. Itu tergantung amalnya ya. Yang nemenin kita nanti di kuburan. Cantik, ada yang ganteng, ada yang bersih, bercahaya, wangi. Wah indah dah, ditemenin sama dia tuh kita indah aja gitu. Ada sebaliknya, yang hitam, bau, serem. Ada yang begitu gitu. Berarti mungkin itu amalnya amal buruk kan gitu ya. Kalau amal-amal kita yang baik mah nanti pada bagus-bagus gitu ya, ditemeninnya sama yang bagus-bagus, kita jadi kagak takut kan gitu ya. Tapi kalau amalnya buruk, nauzubillah, nanti yang nemeninnya serem-serem, bau-bau, hitam-hitam dan sebagainya, menjijikan gitu ya. Sendirian, jadi di alam ruh rame-rame, di alam rahim sendirian lagi, di alam dunia rame-rame lagi, di alam kubur sendirian lagi. Dari alam kubur kita nanti pindah ke alam apa? Belum akhirat. Dari alam kubur kemana dulu? Alam mahsyar, padang mahsyar. Ya, alam mahsyar ya. Jadi kan dibangkitkan nih nanti dari alam kubur ya. Kita bakal dikumpulin di satu tempat namanya padang mahsyar. Sendiri apa rame-rame? Rame-rame lagi di padang mahsyar. Makanya dari sekarang belajar bahasa Padang ya. Karena kita nanti kumpulnya di Padang. Ya. Belajar sama Uni, sama Uda, belajar bahasa Padang ya. Soalnya nanti kita bakal kumpul di Padang mahsyar. Rame-rame lagi ya di situ mah ya, di Padang mahsyar mah rame-rame. Nah, baru dari alam mahsyar, alam berapa itu alam mahsyar? 5. Nah, alam terakhir, alam ke-6 baru alam akhirat. Alam akhirat itu apa? Surga dan neraka. Nah, udah itu sampai di situ udah beres, finish, habis sudah. Yang ke surga di surga, yang ke neraka neraka. Udah. Habis dunia, habis neraka. Habis, udah. Selesai. Jadi ini alam dunia alam berapa? 3. Nah, di sini namanya qabdoh awal. Kemarin sudah. Jangan kelupaan nih ditanya nih. Biar dilanjutin ngajinya. Di alam dunia ini kita ngapain? Nah iya, ustazah. Ustazah istri saya berarti ya. Gak apa-apa, ustazah juga ya bude. Di alam dunia itu tempat uji. Nah, jangan salah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan itu untuk menguji kalian. Ingat-ingat. Jadi di dunia ini adalah tempat ujian. Kalau lagi diuji, mintanya apa kemarin? Tenang. Jangan minta lagi diuji jangan minta senang. Gak nyambung doanya ya. Di dunia kok pengen senang-senang, gak nyambung. Orang lagi diuji. Tapi lagi diuji mah mintanya ketenangan. Kenapa minta tenang? Supaya bisa ngisi ujian, supaya bisa ngejawab ujian. Kalau orang tenang mah kan begitu ya. Bisa nanti dia ngisiin soal-soal ujian tuh bisa. Karena dikasih tenang. Jangan minta senang. Gak nyambung minta senang, orang diuji kok senang. Puyeng diuji mah ya. Stres diuji mah, namanya juga ujian. Tapi mintanya kasih kami ketenangan ya Allah. Nah kemarin bentuk ujiannya ada berapa? 2. 1 takdir baik al-mauta ya. Takdir baik al-mauta. Yang kedua takdir takdir buruk al-mauta. Yang kedua takdir baik al-hayata, kematian dan udah. Ujian mah cuma 2 doang. Di Qur'annya begitu ya. Ujian itu hanya 2. Takdir itu cuma 2. Wabil qadari khairihi wasarihi minallahi ta'ala. Rukun iman nomor ke-6, kita wajib percaya terhadap takdir Allah, takdir baik dan takdir buruk. Cuma 2 takdir mah. Kehidupan dan kematian. Udah, cuma 2. Soal ujian dari Allah tuh cuma 2 doang. Enggak banyak. Itu kalau dalam Quran. Nanti kalau dirinci dalam kehidupan mah jadi panjang.
Kalau nggak sehat, sakit. 2 tuh begitu ya. Kalau nggak rame, sepi. Kalau nggak hujan, panas. Kalau nggak nurut, ngelawan. Kalau nggak baik, galak. Tetangga kalau nggak julid, ya begitu doang ya. Emang ujian ada berapa? Cuma 2 doang. Orang dagang kadang rame, kadang sepi. Gitu orang dagang kan, gitu aja udah. Siang, malam, baik, jelek, baik, pelit. Ya udah gitu aja ya ujian ya. Anak kadang nurut, kadang melawan. Suami kadang baik, kadang galak. Udah gitu aja. Nggak ada lagi. 2 doang ujian dari Allah. Karena ujiannya 2, maka jawabannya juga 2. Soal ujiannya 2, maka jawabannya juga 2. Kalau dikasih takdir baik, kemarin jawab dengan syukur. Kalau dikasih takdir baik, dikasih sehat, syukur. Dagangan rame, rezeki melimpah, jawab dengan syukur. Kalau dikasih takdir buruk, jawab dengan innalillahi. Sabar. Kalau dikasih takdir buruk, jawab dengan sabar. Dikasih sakit, sabar. Warung sepi, sabar. Laki kagak balik-balik, laki mancing mulu, bini cerewet mulu. Udah gitu doang ya. Jadi hidup kita nggak lepas dari sabar dan udah gitu aja. Sabar, syukur, sabar, udah gitu aja. Hanya orang yang tenang yang bisa menjawab itu, gitu ya. Maka kita selalu minta ke Allah diberikan ketenangan supaya kalau lagi dikasih nikmat bisa bersyukur, dikasih musibah kita bisa bersabar. Kemarin sabar ada berapa tingkat? Udah, belum. Udah yang ke 99 kalinya ini dengan yang ini nih. Nah, sabar paling jelek, paling rendah, tidak pernah ngeluh. Itu paling bawah itu. Terus naik dikit apa? Ridho terhadap takdir. Nah itu sabar kedua tuh rada bagusan. Sabar tertinggi cinta. Ya cinta ya gitu ya. Atau menerima nggak apa-apa lah. Cinta terhadap ujian atau menerima terhadap ujian. Nah itu sabar paling tinggi. Jadi yang paling bawah nggak pernah ngeluh. Sabar paling jelek gitu ya. Orang tuh nggak pernah ngeluh, nggak pernah keluh kesah, nggak pernah bikin status WA, nggak pernah curhat sama tetangga. Nah itu sabar segitunya udah sabar paling jelek. Berarti kalau di situ aja kita nggak bisa, apa berarti kita ya udah kagak keduman sabar dikit-dikit aja ya. Masih ngeluh, udah aduh meluar hidupnya, aduh gitu mulu tuh. Elah, aduh, udah gitu mulu ya. Ingat ya, omongan itu doa, ingat ya. Hati-hati nih. Ini udah jadi pegangan kita dalam agama kan ya, bahwa ucapan itu, omongan itu adalah doa. Kalau kita bilang sakit, maka yang akan Allah kasih sakit. Hati-hati ya. Ini mau bercanda mau apa, hati-hati. Jangan suka sembarang ngomong, karena omongan itu aduh sakit amat, udah terus sama Allah dikasih sakit aja. Jadi sesakit apapun jangan pernah bilang sakit. Kalau bisa mah ya Allah nikmat gitu ya. Ya nanti dikasih lemes. Kuat gitu berarti kuat gitu. Enggak lemes. Bisa enggak? Bisa. Sanggup enggak? Sanggup gitu. Jadi bicaranya yang positif. Termasuk kepada anak, hati-hati ya. Sama anak nih jangan sampai salah ngomong. Dasar lo anak durhaka, naudzubillah ya. Dasar lo anak ya, jangan ya. Pokoknya anak mau bagaimanapun ngomongnya baik-baik. Emang lu mah soleh banget, lu mah nurut banget tong gitu. Gitu.
Mau kesel mau apa jangan, hati-hati ini, apalagi omongan dari ibu ya. Omongan dari ibu lebih tajam ya dibandingkan dari para bapaknya ya. Jaga banget ya kita mah omongan. Nah yang paling gampang kalau lagi sakit, hati-hati ya. Jangan sesakit apapun jangan bilang sakit. Jangan bilang sakit, karena semakin kita bilang sakit tambah sakit. Kalau guru-guru begitu biasanya, seapapun beliau-beliau bilangnya, duh nikmat, Gusti nerima, nikmat gitu, nikmat. Jadi nanti dirubah sama Allah sakitnya menjadi sebuah kenikmatan. Karena buat Allah memudah, bikin sakit tapi jadi nikmat. Padahal mau ujiannya lagi banyak banget, tapi hatinya sama Allah dilapangkan gitu. Nggak ada sedihnya, nggak ada pusingnya, nggak ada gelisah galaunya, nggak ada. Karena emang hatinya sama Allah dibuat nerima, dibikin tenang gitu. Tapi dimulainya dari diri kita ya. Kalau kita bilang kagak kuat, dibikin kagak kuat sama Allah. Dibikin lemes, dibikin lemah. Dibikin gak bisa. Jadi gimana kitanya? Hati-hati jangan sembarang berbicara ya. Yang positif bicaranya kita. Ya. Nah, itu yang lebih keren lagi. Itu yang lebih hebat lagi ya. Lebih baik diam. Karena setengah dari solusi masalah kita adalah di diam. Ya. Ini ya, ingat-ingat ya. Jadi agama ngasih solusi, ngasih cara, ngasih kiat, ngasih tip kepada kita. Kalau kamu ingin diselesaikan segala masalah-masalahmu, musibah-musibahmu, balai-balaimu, kebutuhan-kebutuhanmu, salah satu solusinya yang pertama adalah diam. Diam. Karena diamnya kita itu sama saja kita sedang mengetuk-ngetuk pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita ngetuk-ngetuk pintu manusia. Apalagi pintu tetangga mah ya. Maksudnya pikiran manusia. Orang kalau suka curhat, emang mau ngapain? Orang kalau suka curhat nih, yang suka apa aja dicurhatin gitu. Emang mau ngapain dia? Intinya mau ngapain? Ya, dia mau mengetuk pintu manusia, mengetuk pikiran ya, mengetuk pintu pikiran mau minta solusi kan? Orang curhat mau minta solusi kan? Jadi berarti orang yang curhat itu sama dengan dia lagi mengetuk pintu pikiran manusia. Diketuk nih pikiran manusia supaya dia beranggapan kalau udah saya ketuk dengan curhatan saya, nanti hasil pemikirannya dikeluarin. Akhirnya jadi solusi buat diri dia. Ngapain ngetuk pintu manusia yang statusnya sama kayak kita? Apa samanya? Toh yang kita ketuk pintu pikirannya juga pasti banyak kebutuhannya yang belum dia penuhi. Ibu-ibu curhat ke saya dengan harapan dapat nasihat wejangan dari saya. Emang ibu kagak tahu berapa banyak keinginan saya yang belum terkabul? Iya kan? Dan berapa banyak masalah saya yang belum dapat solusi. Terus tiba-tiba ibu datang memaksa mengetuk pikiran saya untuk memberikan solusi kepada masalah ibu. Saya juga lagi dirundung berbagai masalah kan gitu. Jadi sama kan. Buat apa kita curhat? Mendingan juga kita diam, itu sama saja kita sedang mengetuk pintu Allah. Kan masalahnya juga dari Allah. Berarti jalan keluarnya juga dari Allah. Terus ngapain kita minta jalan keluar kepada sesama makhluk yang sama-sama masalahnya sama dengan kita? Samanya apa? Sama-sama belum dapat solusi dari setiap masalah yang kita miliki. Sama-sama yang kebutuhannya masih banyak yang belum terpenuhi. Mau ngapain gitu? Makanya tadi betul. Solusi setengah dari solusi itu adalah diam. Udah terima aja. Yang kedua, setelah diam, apa yang harus kita lakukan? Tawakal. Jadi dua ya, satu diam, kedua tawakal. Tawakal itu apa? Pasrah. Tapi ingat, pasrah itu bukan diam. Ini diamnya diam mulut ya. Yang dimaksud tadi diam yang pertama adalah diam mulut. Tapi kalau tawakal itu bukan diam badan, bukan diam pikiran. Tawakal mah pasrah ya. Tawakal itu pasrah. Pasrah itu bukan diam badan, bukan diam pikiran. Tetap badannya mau usaha, pikirannya terus berpikir bagaimana saya bisa keluar dari masalah ini. Tapi semuanya diserahkan, ditawakalkan kepada Allah. Karena dia meyakini sehebat apapun perencanaan kita, gak bakal bisa menyelesaikan apapun masalah yang Allah berikan kepada kita. Cuman kita berkewajiban berikhtiar.
berikhtiar. Nah tawakal teh begitu ya, jangan salah arti nih. Jadi tawakal teh bukan diem aja, udah dah terserah Allah aja, bukan. Tawakal itu terus berikhtiar ya. Yang harus diem mah mulut, jangan banyak ngomong ngeluh kepada sesama makhluk. Nah itu yang maksud diam begitu ya. Ya, jadi sabar paling jelek tuh yang suka ngeluh gitu. Yang rada bagus nerima kepada takdir. Yang paling tinggi dia suka nerima cinta terhadap berbagai ujian. Nah itu sabar kelas tinggi gitu ya. Nah itu nomor 4. Jadi di dunia ingat kita ini sedang diuji. Dunia ini tempat ujian. Ujiannya ada 2, takdir baik dan takdir buruk. Cara ngejawabnya, kalau dikasih takdir baik bersyukur, kalau dikasih takdir buruk bersabar. Orang yang bisa begitu lulus, itu disebutnya orang yang lulus gitu ya. Untuk apa Allah menguji kita? Ini di dunia kan kita diuji nih sama Allah ya. Allah menguji kita buat apa? Ayyukum ahsanu amala. Allah pengen tahu, Allah pengen nyaring, Allah pengen nyortir, Allah pengen nyeleksi siapakah di antara hamba-hambaku yang paling bagus amalnya. Gitu ya. Jadi kita dikasih ujian teh, Allah cuma pengen tahu doang siapa sih di antara hambaku yang amalnya paling bagus. Ingat ibu-ibu, bapak-bapak, ahsanu di situ gitu ya, kalimat di Qur'annya ya. Ahsanu bukan aksaru. Beda ya, ahsanu dengan aksaru. Ahsanu mah yang paling bagus, kalau aksaru mah yang paling banyak. Ingat-ingat nih. Oh, ajan dulu. Kita lanjut. Jadi untuk apa Allah menguji kita di dunia? Jawabannya Allah hanya ingin tahu siapakah di antara hambaku yang paling bagus amalnya. Jadi ingat, ahsanu bukan aksaru. Kalau ahsanu mah yang paling bagus, kalau aksaru mah yang paling banyak. Ingat. Jadi dalam ibadah, dalam beramal, kita jangan ngejar-ngejar banyak, jangan. Karena Allah nggak minta banyak. Yang Allah inginkan mah bagus, ahsan. Jadi berarti jangan ngejar-ngejar kuantitas, tapi yang harus kita kejar adalah kualitas amal. Gak usah tahajud 20 rakaat, gak usah. Cukup 2 rakaat saja tapi berkualitas. Gak usah baca Quran sehari 10 juz, gak usah. Cukup 1 ayat saja tapi penuh dengan ditadaburi, direnungi. Bahkan mungkin bisa meneteskan air mata dengan membaca ayat itu, yang membuat wajilat qulubuhum, bergetar jiwanya ketika membaca ayat Al-Quran. Daripada baca sujud, bacanya sambil wah. Tidak berkualitas ngaji begitu. Iya, mendingan 1 ayat, kan begitu di Quran ya. Orang beriman itu kalau membaca ayat Quran tuh bergetar hatinya, kan gitu ya. Membaca ayat surga dia tersenyum, membaca ayat tentang siksa dia meneteskan air mata. Itu berarti kan orang yang tadarus baca Quran berkualitas, kan begitu berarti ya. Ada efek, ada dampak, kan gitu. Daripada ngejar pengen tamat, pengen hatam, pengen sekian juz, tapi bacanya kayak tadi. Kadang mah panjang pendeknya nggak bener, buat apa ya? Jadi ingat ya, dalam amal itu yang harus diprioritaskan, yang harus didahulukan adalah kualitas amal, bukan kuantitas. Bukan banyaknya amal, tapi bagusnya dalam beramal. Apa yang bisa membaguskan amal kita? Hati. Kuncinya di sini, di hati kita. Yang menjadikan ibadah itu baik atau tidak adalah hati. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah kamu diperintahkan ibadah kecuali ibadah itu lakukan dengan ikhlas. Sirrul ikhlas, itulah kebaikan amal namanya. Kalau amalnya sudah ikhlas, maka nanti kata para hukama, amal zohirmu pun akan terbawa menjadi baik. Husnul ahwal nataiju husnul a'mal. Baiknya hati, baiknya ahwal akan mendorong kepada baiknya amal. Gitu. Jadi jangan salah ya. Jangan memprioritaskan amal zohir, tapi yang harus kita prioritaskan adalah amal batin.
Jangan dulu ngurusin luar jasmani, yang harus kita urusin yang terlebih dahulu adalah batin, urusan hati. Karena kalau hatinya baik, maka semua luarnya, zohirnya akan menjadi baik. Tapi kalau luarnya baik, belum tentu dalamnya ke bawah baik. Maka jangan salah, ayatnya juga tadi begitu, ahsanu bukan aksaru gitu. Perbaiki amalmu, bukan perbanyak amalmu. Perbanyak mah nomor sekian. Asal bener aja dulu. Entar ge kalau amalnya udah bener, udah bagus, nanti nambahin dengan sendirinya gitu. Ya. Jadi nomor 4 adalah qabduh awal. Qabduh awal itu adalah ketika manusia ada di alam dunia. Di dunia kita sedang diuji. Ujiannya ada 2, jawabannya ada 2. Untuk apa Allah menguji kita? Allah hanya ingin tahu siapakah di antara kita yang amalnya paling baik. Siapa amal yang paling baik? Yang hatinya paling ikhlas. Nah gitu, yang paling ikhlas. Nomor 5. Apa nomor 5? Tanjiji hadisani. Ya, nomor 5 tanjiji hadisani. Apa tanjiji hadisani? Adalah kekuasaan Allah ketika Allah mentiadakan makhluk. Jadi nomor 5 tanjiji hadisani, tanjiji hadis kedua, sani itu ya, adalah kekuasaan Allah untuk menghilangkan makhluk dari dunia, gitu ya. Ini kan qabduh awal nih di dunia ya. Nah, nanti dari sini kita akan ditiadakan. Kalau orang tiada disebutnya apa itu? Mati ya, orang meninggal ya. Nah, ketika kita meninggal itu namanya tanjiji hadis kedua. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti merasakan kematian. Jadi kematian kita juga itu ada di bawah genggaman kudrat Allah gitu ya. Kenapa dia mati? Tabrakan. Itu mah syariatnya. Yang mematikan kita Allah. Karena banyak kok yang tabrakan parah nggak mati. Kalau memang tabrakan bikin orang mati, harusnya mati dong dia. Tapi udah kelempar ada kali 10 meter mah, motornya juga hancur, masih hidup orangnya sampai sekarang. Jadi berarti jelas mati itu bukan oleh tabrakan, emang oleh Allah aja dengan tanjiji hadisnya ini, gitu ya. Hanya Allah yang bisa mematikan manusia, gitu ya. Tentang kematian Allah mengingatkan dalam surat Al-Mu'minun. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barjahun ila yaumi yub'asun. Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, Allah saking sayangnya nih sama kita ya. Allah ngasih tahu nih, kamu jangan sampai kayak orang ini gitu. Allah ingetin di Quran supaya kita jangan kayak orang ini nih. Seperti yang di Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Apa yang terjadi di sini? Hatta iza ja'ahadumul maut qala rabbirji'un. Ketika orang lagi sakaratul maut. Nanti ada orang yang begini modelnya ya. Ketika lagi sakaratul maut, dia ngomong ke Allah, Rabbirji'un, ya Rob, kembalikan lagi saya ke dunia. Ada nih orang yang model begini nanti ya, pas lagi sekarat nih ya. Kan kalau orang-orang soleh mah sekarat teh pengen, mati teh pengen kan ya. Orang-orang soleh mah ya, mati teh pengen, walaupun nggak boleh pengen mati sebenarnya ya. Tapi artinya mati teh ya ditunggu gitu kematian tuh. Karena bagi orang soleh kematian adalah istirahat. Kan begitu ya orang soleh mah ya. Kematian itu adalah istirahat. Tapi jangan salah juga, ada orang juga kan yang frustasi di alam dunia akhirnya bunuh diri. Ada yang begitu ya. Saking banyak masalah, gak kuat, frustasi, stres, depresi, akhirnya dia bunuh diri, gantung diri. Kenapa mereka bunuh diri? Kenapa coba? Orang yang bunuh diri nggak bisa ditanya sih ya, orang udah mati ya. Kenapa ya orang kalau stres, depresi, masalah gede terus dia gantung diri gitu, bunuh diri? Kenapa itu dia begitu? Apa yang ada di pikirannya, apa sebelum bunuh diri, apa gitu? Apa dia menganggap bahwa dengan bunuh diri semua masalah selesai? Maksudnya begitu?
Kan ini udah nggak kuat banget nih ya. Masalah udah gede banget nih, udah nggak kuat. Udah saya mau bunuh diri aja. Apakah dia menganggap dengan bunuh diri itu masalah dia selesai? Apa mereka begitu menganggapnya? Padahal kematian bagi seorang pendosa adalah awal dari kesulitan. Bagi orang yang pendosa kan ya, kematian itu awal dari kesulitan. Dia harus menghadapi alam barzah, belum nanti hisaban. Wah, masih panjang deh ya. Terakhirnya neraka, nauzubillah kan ya. Kok berani-beraninya mereka melakukan itu maksudnya? Ya lagi-lagi mungkin ini kurang iman gitu ya. Tapi kalau untuk orang-orang soleh kematian tuh ditunggu, pengen. Karena kematian bagi orang soleh adalah istirahat. Orang soleh mah istirahat. Kalau kita mah jangan kita dah gitu ya. Kalau yang pendosa mah gitu ya, masuk kuburan teh udah ditungguin sama malaikat munkar nakir dengan gadangnya, dengan palunya, dengan ular-ular sujaul akroknya, dengan kala-kala jengking yang wah udah deh ya. Kematian orang-orang pendosa mah udah ditunggu begituan gitu ya. Tapi kalau orang soleh makan num kan naumil arus, begitu sampai ke kuburan bukan munkar nakir ya malaikatnya ya, basyar mubashir, beda ya. Kalau yang orang soleh mah namanya malaikatnya basyar mubashir. Kalau yang amalnya jelek munkar wa nakir gitu. Munkar wa nakir mah langsung megang palu. Tapi kalau basar mubasir mah nyambut di kuburan, apa kata basar mubasir? Num kanaumil arus. Silahkan engkau tidur sebagaimana tidurnya para pengantin baru. Tidur. Karena kuburannya juga didesain menjadi raudhah min riyadil jannah. Didesain kuburannya luas seluas-luasnya, wangi sewangi-wanginya, harum seharum-harumnya, bagaikan taman-taman surganya Allah. Sampai di taman itu disuruh istirahat, tidur gitu. Nanti dibangunin pas udah kiamat. Indah nikmat buat para orang-orang yang beramal soleh. Tapi ini kok ada yang ngejerit. Begitu sakarat ini ada yang ngejerit, kata Allah, Robbirji'un, kembalikan lagi saya ke alam dunia ya Allah. Mau ngapain? Dia balik ke alam dunia, la'alli a'malu sholihan fima taroktu. Saya mau beramal lagi ya Allah, yang dulu di dunia pernah saya tinggalkan. Berarti nyesel nih orang kan ya? Nyesel banget, dulu padahal mau hujannya dikit. Kenapa malam Jumat saya kagak ngaji ke musola? Padahal mau hujannya udah agak reda-reda gitu kan. Mana ngajinya juga cuma sebulan sekali. Ya Allah, padahal mah gede banget pahala ngaji kalau hujan-hujanan teh, kan gitu ya. Tapi itu nyesalnya nanti begitu dia sudah meninggal. Kenapa dulu dipinta sodako ngasihnya 2.000 mulu yang lecek? Kenapa ya? Padahal saya punya 100.000 ya Allah. Saya pengen dihidupin lagi ya Allah, pengen mengulangi amal baik saya ya Allah, mau saya perbaiki gitu, menyesalnya begitu tuh. Kenapa dulu nggak ini nggak itu, wah sama dia disebutin dah gitu ya. Ini ayat Quran nih yang berkata kepada kita ya, ngingetin buat kita, jangan sampai kita kayak orang ini gitu ya. Apa kata Allah? Kala, enggak. Nggak bisa kamu hidup lagi ke dunia, nggak bisa. Mau nangis darah sekalipun kamu memohon kepadaku, kamu udah mati, nggak bisa dihidupin lagi. Nggak. Kenapa? Innaha kalimatun huwa qailuha. Kalimat ini sudah mendahului kamu. Kemarin di dunia udah banyak yang ngingetin kamu, udah banyak. Emang kamunya aja gitu. Lagian kalau sekarang kamu saya hidupin lagi ke dunia juga belum tentu kamu merubah diri, enggak. Kayak anak kita kalau badar kan ya, ampun ma, ampun pak, saya nggak lagi. Ntar mah kalau udah beres dihukum begitu lagi aja kan gitu. Begitu kan? Itu manusia, Allah tahu banget karakter itu, makanya enggak huwa qailuha. Ntar begitu lagi kamu mah gitu. Dan ingat kata Allah, wa mi waraihim barjahun ila yaumi yub'atsun. Kamu sudah masuk alam barjah. Barjah itu adalah dinding besar pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Kamu udah nggak bisa kemana-mana, nggak bisa nembus barjah, nggak bisa. Tunggu saja di sini sampai yub'atsun, sampai nanti kiamat dibangkitkan. Nah gitu. Ya, ini kasih sayang Allah ngingetin kepada kita, jangan sampai kita tergolong orang-orang yang seperti ini. Mumpung masih dikasih hidup, mumpung masih dikasih sehat, ayo kita berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Itu ya. Jangan sampai udah mati nyesal kayak orang ini.
Ini belum beres-beres lagi ini sifat irodat. Ini ngajinya berapa kali lagi nih? Sekali lagi. Besok aja ya. Dilanjutin ya. Ngaji besok maksudnya dilanjutin ya. Nah, bulan depan aja ya. Maksudnya di tahun ini kita beres kudrot aja gitu ya. Nanti habis lebaran kita irodat gitu ya. Ini kudrot belum beres-beres, ada berapa bulan kali ini ya. Tapi tadi udah pada lancar itu ditanya ibu-ibu tuh. Udah mulai inget-inget yang barusan itu ya. Alhamdulillah itu ya. Ada ulangan ntar ya.